Kalau saya pengen motor dengan harga 13 juta, saya target 13 juta dibagi dalam 1 tahun, terus dibagi lagi dalam 1 bulannya, per bulannya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Sukses Bareng. Channel ini membahas seputar keuangan, bisnis, dan rumah tangga. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian bagaimana cara mengelola keuangan kalian. Oke guys, jadi sebelum kalian pingin beli motor ya, ibarat kalian mau beli motor itu mungkin seharga 13 juta. Yang kalian inginkan kurang lebih motor Mio atau motor Beat ya. Nah, jadi sebelum kalian beli motor ini perlu kalian ketahui bagaimana kalian mau beli motor ini, kredit atau cash. Kalau kalian masih bingung, sebenarnya kredit dan cash ini jauh berbeda. Emang demikian, ini sangat jauh berbeda. Cuman perlu kalian tahu bagaimana saat kalian mau mengeluarkan uang untuk membeli motor. Yang perlu kalian garis bawahi adalah bagaimana usaha kalian, bagaimana pekerjaan kalian. So, kalau kerjaan kalian adalah berdagang, yang setiap harinya modal itu harus berputar. Karena apa? Modal kalian berputar, keuntungan baru kalian terus berjalan setiap harinya itu adalah berdagang. Beda dengan usaha seperti saya. Usaha saya adalah barbershop. Barbershop itu kalau kalian pengen tahu modal 1 kali, kemungkinan kalau kalian pengen merasakan ya, saya pribadi, saya usaha barbershop, potong rambut, modal saya pertama kali 30 juta. Setelah saya berjalan itu tinggal saya bayar kontrakan, karena saya di sini masih ngontrak ya. Ini cerita saya untuk usaha saya. Usaha saya sebagai barbershop, setiap tahunnya saya cuma hanya bayar kontrakan aja sekitaran 15 juta. Sisanya dapat per hari itu kita tinggal ngambil keuntungan. Keuntungannya apa sih? Bagaimana pendapatan per hari kita simpan, kita mindset uang kita atur. Kenapa demikian? Saya simpulkan usaha barbershop ini mengambil keuntungan setiap harinya. Karena cuma modal 1 kali. Bisa kita pengen modal buka usaha barber, kita modal 1 kali. Ya, setelah itu setiap harinya kita cuma ngambil keuntungan. Nah, keuntungan itu yang dikatakan adalah itu uang hidup, bukan uang mati. Kenapa demikian? Karena saya besok ke esok harinya, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya, uang itu nggak akan saya bikin modal lagi. Beda dengan usaha kalian yang berdagang. Kurang lebihnya di saat kalian usahanya berdagang manisan atau sembakau, ya kurang lebih saya kasih contohnya, usaha kalian itu dagang beras. Dalam satu ton mungkin modal kalian kurang lebihnya mungkin ya itu 3 juta. Di saat kalian dalam sehari itu laku berapa kilo, itu dicampur dengan modal kalian dan keuntungan kalian. Kalau keuntungan kalian itu kalian kumpulkan baru kalian beli motor, itu mungkin bisa. Pendapatan setiap hari itu dicampur dengan modal. Jadi dikatakan itu uang mati. Nah, beda kalau usaha kalian itu pendapatannya adalah itu uang hidup. Uang hidup itu kalian sehari dapat 100.000 tanpa modal, itu ya uang kalian. Besok nggak ada modal lagi. Ya kan? Seperti usaha saya barber. Barber itu dalam sehari dapat 500.000, udah. Itu uang hidup. Saya nggak perlukan modal untuk esok harinya. Tetapi kalau uang kalian, pendapatan kalian, usaha kalian itu dari dagang. Contohnya dagang seperti beras. Kalau beras itu kalian ibaratnya kalian jual 1 kilo dengan modal ibaratnya 10.000, kalian jual 11.000. Kalau kalian modal kalian pakai untuk membeli motor, hancur ya. Nah, di situ terjadinya biasanya usaha bangkrut, usaha yang gulung tikar seseorang, dikarenakan modal kalian dipakai untuk membeli sesuatu yang mungkin kalian tidak rencanakan dulu ya. Karena usaha kalian itu uang mati. Kata uang mati seperti saya bilang tadi, uang itu dimodalkan lagi untuk esok harinya dan seterusnya. Banyak usaha yang bermodal setiap harinya. Kalau uang kalian, uang modal itu kalian pakai untuk keperluan yang lain ya, di saat besok kalian nggak punya modal, tutup warung, tutup tokonya. Yang jelas usaha yang pendapatannya itu hidup, itu jasa. Contohnya tambal ban. Tambal ban mungkin dia cuma modal kurang lebihnya lem dan karet. Itu mungkin bisa nggak memerlukan biaya setiap harinya, modal setiap harinya yang besar. Itu jasa. Tapi kalau kalian memerlukan usaha yang kalian jual setiap harinya memerlukan modal, kalau modal kalian pakai keperluan motor atau mobil, selesai. Itu yakin, pasti yakin.
Terus satu lagi, ini tips dari saya, kalau kalian seorang berwirausaha ya, kalian berdagang, jangan kalian gunakan uang modal kalian untuk ibaratnya untuk berfoya-foya, makan, untuk beli barang sesuatu yang nggak mungkin itu nggak bermanfaat buat kalian. Maka nanti efeknya usaha kalian akan bangkrut. Gunakan uang itu yang membeli sesuatu itu adalah uang yang udah kalian atur. Jadi untuk keperluan si A, si B, si C itu udah kalian atur. Dan modal itu tetap, ibaratnya untuk modal kalian dalam 1 tahun itu 10 juta itu untuk jalan 1 tahun. Modal itu harus tetap berada di pegangan kalian. Kalian yang ngatur sendiri. Kalau usaha kalian menggunakan modal setiap harinya, bahkan mungkin dari berjam-jam, mungkin ada usaha seperti itu. Nah, contoh kecilnya, usaha yang nggak memerlukan modal setiap harinya adalah kurang lebihnya seperti steam, cuci motor ya. Kita katakan cuci motor yang sederhana aja. Kalau hidrolik mungkin lebih istimewa. Yang sederhananya memerlukan cuman sabun. Sabun itu kalau kita beli cuma 1.000 ya, 1.000 ya. Itu mungkin bisa mencuci motor kurang lebihnya 10 motor. Karena modal itu nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau modal kalian itu setiap harinya memerlukan modal yang besar, terus kalian gunakan modal itu, besoknya usahanya kalian akan kacau. Jadi di sini ya, kalau kalian mau beli motor cash atau kredit, kalian lihat dulu dalam usaha kalian. Kalau kalian emang usaha kalian itu usaha penghasilan yang mati ya, lebih baik kalian beli motor kredit, tuh pasti wajar. Tapi kalau usaha seperti saya setiap hari dapat pendapatan, kalau saya kredit motor itu salah besar. Kalau saya pengen motor dengan harga 13 juta, saya target 13 juta dibagi dalam 1 tahun, terus dibagi lagi dalam 1 bulannya, per bulannya berapa, dibagi lagi per harinya harus nabung berapa, saya target. Beli motor 1 harus target, saya tabung. Jadi pengalaman saya ini udah apa bisa dikatakan udah lumrah, udah wajar. Pengusaha yang usahanya mati dan pengusahanya itu penghasilannya hidup, itu mungkin udah kalian tahu ya. Penghasilan yang usaha yang penghasilannya itu hidup, kurang lebihnya jasa. Kalau usaha penghasilannya tiap harinya itu mati ya, itu yang setiap hari memerlukan modal. Kalau modal kalian pakai, kalian buat makan, buat berfoya-foya, itu akan kalian rasakan sendiri adalah bangkrut dan gulung tikar. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Yang jelas intinya, kalau kalian mau beli kendaraan, mau beli motor, mobil, atau pesawat, kalian introspeksi dulu bagaimana kerjaan kalian, pendapatan kalian. Kalau usaha kalian itu seperti saya, usaha kalian itu jasa, setiap hari nggak memerlukan modal, kalian beli motor target, motor 13 juta kalian target dalam 1 tahun, mungkin jebret 1 tahun. Kalian bagi dalam 12 bulan, setelah itu dibagi lagi dalam bulanannya, per bulan berapa, per harinya berapa. Itu kan target. Jangan sampai kalian kredit, itu salah. Tapi kalau usaha kalian tiap harinya bermodal, terus modal terus, tiap hari modal terus, itu wajar kalian beli motor, beli kendaraan mobil, atau beli pesawat, helikopter, atau kapal selam, itu wajar kalian untuk kredit. Tadi sudah jelas ya. Jadi saya banyak banget jadi sharing sama kawan-kawan, kawan-kawan saya, rekan-rekan saya itu, saya mau beli motor itu kredit atau cash ya. Saya jawab kembali, itu tergantung kamu. Kalau usaha kamu itu usaha yang mungkin bisa dikatakan itu setiap harinya nggak memerlukan modal, contoh kecilnya jasa, itu kamu beli motor harus kamu target beli motor 13 juta apa 10 juta, target. Kemampuan kamu dalam sehari nabung berapa, target. Video ini bermanfaat buat kalian, support terus video ini, channel ini. Next akan saya bahas tentang bisnis keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.